terima, dibuka. Yang kedua, saya ini pembisnis ya Allah. Bagaimana pembisnisnya? Iya, dulu ada orang itu ya kalau kerja di kita gajian mingguan ya. Tatkala waktunya gajian dia tidak hadir, saya simpen. Tiba-tiba saya kolab bangkrut. Maka uang yang jatahnya karyawan itu saya pakai, saya puter, kemudian sukses. Jadilah kambing, jadilah sapi, jadilah domba dan lain sebagainya. Beberapa tahun kemudian dia datang. Kamu ingat nggak saya ini siapa? Ingatlah. Kamu siapa? Orang yang dulu kerja sama aku. Kamu ingat nggak dulu kamu belum bayar? Ya saya ingat. Ya sekarang saya mau nagih gaji saya itu. Apa kata orang itu? Ya ini punya kamu semua. Kamu jangan hina saya dong. Mentang-mentang saya miskin, kamu itu apa namanya? Kamu ini menghina saya. Enggak, itu memang punya saya. Ternyata ya Allah, setelah saya bilang itu milik dia semua, diambil semua ya Allah, saya nggak dikasih apa-apa. Ini orangnya juga kurang ajar banget ini ya. Diambil semua. Ya Allah, kalau amal saya ini diterima, maka engkau kabulkan. Ya sudah dikabulkan. Dibuka dikit. Ini kan tawasul bil amal. Yang ketiga apa? Ya Allah, saya ini punya, bukan ponaan ya, saudara lah. Cantik ya orang umum, cantik pol. Saya ngelamar, ditolak ya Allah. Saya Masya Allah sudah nggak kuat, pengen nikah sama dia, ditolak ya Allah. Ternyata ditakdirkan oleh Allah, saya sukses. Dan dia kolab. Setelah kolab dia datang ke rumah saya, dan dia berkata, saya minjem duitnya. Kemudian apa? Dia butuh, tidak mungkin dia tidak mendatangi saya. Betul saja dia mendatangi saya ya Allah. Kemudian saya minta dia datang ke kamar. Saya buka kakinya dan cincinnya, bisa saya nikmati, ibarat kata begitu. Dan kemudian dia berkata apa? Wahai hamba Allah, apakah engkau tidak takut untuk apa? Menjamah cincinku itu min ghairillah, tanpa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sadar ya Allah bahwasanya ini kesalahan saya. Kemudian saya bertobat, tidak saya jamah, kemudian saya pinjemin uang, dan saya tidak mau menikahi dia karena saya takut kepada engkau. Loh, hebat ini Pak. Antum kalau sudah naksir cewek jangan menggebu-gebu. Aku kepingin rabi loro wis pokoke Pak Lunda wis ngempet suwe, seandainya begitu ya. Ternyata ada kesempatan anaknya siapa bunga desa gitu. Ya tak utangi, tapi nikah sama aku. Ternyata begitu. Lah ini janganlah. Kalau antum begitu tawasul, ternyata buka. Berarti tawasul bil a'malus sholeh boleh. Apakah boleh tawasul dengan amal solehnya orang lain? Tadi amal solehnya dia. Apakah boleh? Suatu ketika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kategorinya siapa? Asyra mubashir fil jannah. 10 orang yang dinas oleh Rasulullah langsung masuk surga. Sayyidina Umar. Tapi apa pesannya Rasulullah? Ya Umar, nanti kalau kamu haji, datang ke Mekah, datang cari orang yang memiliki tanda lahir, dia ada namanya Uwais, dari kampung namanya Korn dari Yaman. Iya Rasulullah, kenapa? Kamu minta ke doa kepada dia. Dicari Pak, orang yang dari Yaman, yang nyuruh ini khalifah Pak pada saat itu ya, orang yang keren, presiden gitu. Apakah engkau dari Yaman? Ya Umar. Oh, kumpul. Mana orang yang dari Korn? Kumpul. Mana yang namanya Uwais? Bahkan di komunitas itu nggak ada Uwais. Oh ya, Uwais itu orang yang nggak begitu viral, biasa saja di kampungnya. Uwais ini kami suruh untuk apa? Jaga parkiran onta begitu. Antarkan aku dia, minta doa. Loh, doanya dia soleh, kita minta doa boleh. Berarti apa? Doanya orang-orang begitu dikabulkan. Ternyata apa dia itu? Tidak viral di dunia, tapi viral di langit. Kenapa? Karena dia memiliki amalan berbakti kepada orang tua. Berarti apa? Tawasul dengan doanya orang soleh boleh. Ya, nah ini. Nah, dikatakan, yang tadi dikatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah, sungguhnya mereka itu bukan mati tapi mereka hidup, tapi kalian tidak merasa. Maka tawasul dengan amal soleh mereka boleh. Tapi ingat, ada sekarang fenomena kuburan palsu. Gak soleh, disoleh-solehnya branding.
Jangan. Antum pastikan dia soleh, minta tawasulnya. Ingat, tawasul itu begini konsepnya. Minta kita ke Allah atas kesolehan dia. Minta kita ke Allah. Tempatnya di makam, karena kita itu ya sambil mendoakan. Ya Allah, saya seandainya kita ke wali Allah, ke mana ini? Ke makam buyut Yai Dasuki. Ya Allah, atas kesolehan, atas kebaikan yang Engkau berikan kepada Yai Dasuki ini ya Allah, maka di tempat yang bagus ini aku minta ya Allah kabulkan doaku. Saya tanya, antum mintanya ke siapa? Ke Allah. Maka itu tawasul yang betul. Jika antum, Mbah, pendungane Mbah, ini anakmu mau ujian, mbahnya ini sudah meninggal, mati aja dimandiin, kok antum mintai tolong, nggak bisa. Paham ya? Beda tawasul dengan meminta kepada si mayat, haram hukumnya. Meminta selain kepada Allah haram nanti. Jadi antum mintanya ke Allah, tawasul modalnya begitu. Tawasul yang ketiga apa? Asmaul husna fad'uuhu biha. Kalian kalau minta ke Allah, kasih prolog dengan asmaul husna. Tapi kalau minta membaca asmaul husna itu jangan semua. Kalau antum dalam keadaan masalah, antum ya sober, ya dikai sabar sampai Allah. Oh sing sabar ya le, utangmu tetep gak dilunas-lunas. Sing sabar kamu. Bagaimana cara lunas? Ya sifat-sifat Allah yang lain. Contoh, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah, jenengan lunasi utang kula ya Allah. Gitu. Jadi ya, itu tentang asmaul husna. Itu tentang tawasul ya. Berarti apa? Doa sering minta ke Allah itu ibadah. Yang kedua, tawasul hukumnya boleh. Itu. Tapi jangan sampai tawasulnya salah ya. Kayak kita ke dokter itu contoh. Antum tawasul nggak ke dokter itu? Iya. Tawasulnya apa? Di berobat, yang menyembuhkan siapa? Makanya ada anekdot itu begini. Enak ya jadi dokter itu. Kenapa? Ya kalau saya sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Iya, sampean gini-gini tok yang menyembuhkan Allah, tapi sampean sing oleh bayaran. Dokter yo pinter. Ya enggak apa-apa Mas, aslinya kalau jenengan itu mau langsung ke Allah Subhanahu wa taala ya enggak apa-apa. Kalau antum mau langsung dipanggil oleh Allah, mau apa enggak? Udah besok ya, kita nyolatin jenazah itu jadinya. Nah itulah anekdot saja. Monggo, itu konsep tawasul. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa hari yang lalu saya mengikuti majelis sholawat Ustadz, dan di situ Ustadznya bilang ketika kita bersolawat, Nabi Muhammad SAW itu datang ke majelis kita. Itu penjelasannya gimana? Okay. Terima kasih. Jika datang dalam bentuk zahir itu mustahil. Rasulullah sudah meninggal. Analoginya begini, bahwasanya Rasulullah itu pernah diikutin oleh istrinya. Ya biasa, pas istrinya cemburu. Pada saat Rasulullah itu mau nikah bersama Ummu Sofia. Ummu Sofia itu wanita lain yang mau dinikahi oleh Rasulullah. Istrinya pakai cadar. Rasulullah itu tahu diikuti karena Rasulullah itu pandangannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Allah itu bisa, Rasulullah itu dikasih kemuliaan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika dikabarkan Rasulullah itu ada salah satu sahabat meninggal. Tapi Rasulullah sebelum kabar itu datang, Rasulullah sudah sholat, sudah mengetahuinya. Nah ini maknanya Rasulullah itu ada kabar. Jika terjadi sesuatu di sana, Rasulullah itu faham. Itu ya. Ini dalil yang pertama. Nah, yang kedua adalah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Yaitu tadi. Jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati, sungguhnya mereka hidup tapi kalian tidak merasa. Saya tanya, Allah itu Rasulullah itu orang mati di jalan Allah atau tidak? Ya jelas di jalan Allah. Nah, berarti apa? Rasulullah masih hidup. Diperkuat lagi ada dalil begini. Suatu ketika Nabi Muhammad meninggal, dimakamkan di kamarnya. Yang kedua, siapa yang meninggal? Sayyidina Abu Bakar, dimakamkan di sampingnya. Nah, Sayyidina Umar tatkala beliau masih hidup, beliau berkata semacam ini.
nanti aku itu kalau mati pengennya itu dimakamkan di samping Nabi Muhammad atau di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Kepingin sekali. Tapi bagaimanapun itu haknya Sayyidah Aisyah. Itu ya istri beliau, garwa beliau. Nah gitu kan. Kemudian apa? Beliau meninggal. Omongannya ini disampaikan ke Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah, tidak apa-apa, saya ridho nanti dimakamkan Sayyidina Umar itu di sini. Tatkala itu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah itu diwajibkan bercadar. Tatkala Rasulullah meninggal di situ, beliau nggak bercadar di dalam rumah. Suaminya, Sayyidina Abu Bakar, siapa? Bapaknya, ya nggak usah cadar. Tapi tatkala Sayyidina Umar dimakamkan di situ, Sayyidah Aisyah bercadar. Beliau kan sudah meninggal, ngapain pakai cadar? Maknanya mereka hidup, tapi yang bisa merasakan orang-orang soleh itu. Sayyidah Aisyah merasakan hal itu. Berarti apa? Rasulullah itu hidup, tapi kita tidak merasa. Jikalau ada kabar sahabat itu meninggal, Rasulullah tahu. Sekarang saya tanya, jika ada muhibbinnya, orang yang cinta, Allahumma sholli ala sayyidina, Rasulullah tahu apa enggak? Tahu bukan berarti hadir. Makna tahu itu Rasulullah tahu kalau kita itu bersolawat di sini, tapi kalau hadir itu adalah apa? Yaitu bukan hadir secara jasad, tapi hadir secara tahunya itu tadi. Buktinya apa? Ada sahabat yang meninggal sana, Rasulullah tahu, tapi jasad Rasulullah kan di Madinah pada saat itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang mengatakan hadir, ya tidak hadir secara jasad. Tapi Rasulullah tahu kalau antum bersalawat kepada Rasulullah. Semoga bisa membantu pemahaman jenengan. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, monggo pakai itu dulu. Ustaz. Jadi ini berkecamuk di pikiran saya gitu Ustaz ya. Rasulullah itu kan bilang sholatlah kalian seperti aku sholat, kan gitu. Jadi ya, cara sholat yang saya pahami sekarang itu yaitulah cara Rasulullah sholat, kan gitu. Nah tapi satu sisi Rasulullah itu kan diangkat di usia 40 tahun untuk menjadi nabinya. Nah perintah sholat yang saya pahami Isra Mi'raj itu kan setelah 10 tahun kenabian lebih gitu Ustaz ya. Nah pertanyaan saya itu, apakah sebelum itu Rasulullah tidak sholat? Tapi yang saya pahami Rasulullah sholat pasti, karena Nabi Isa juga sholat kan gitu ya. Nah artinya pertanyaan saya itu, ritual sholat yang seperti sekarang ini itu setelah Isra Mi'raj atau sebelum Isra Mi'raj? Oke. Gitu, pada dasarnya perintah sholat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan? 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau hijrahnya Rasulullah itu umur wafat beliau itu kan umur 63 tahun 11 hijrah. Berarti 63 kurangi 11, 52. Berarti 52 itu beliau hijrah, 3 tahun sebelumnya 49. Beliau diangkat menjadi Rasul umur 40. Berarti ada fase diperintahkan sholat 49, diangkat menjadi Nabi adalah umur 40. Bagaimana kaifiyah? Maka pada saat itu ubudiyahnya adalah bagaimana sholat versinya Rasulullah, yaitu versi yang terakhir. Setelah diturunkan itu, bagaimana cara Rasulullah sebelum sholat? Udah, kita ikuti yang terakhir. Bagaimana caranya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana kita bisa sholat versinya Rasulullah? Loh, kita kan nggak hidup zamannya Rasulullah. Kita itu hidup setelah wafatnya Rasulullah ratusan tahun. Bagaimana caranya kita memahami sholat versi Rasulullah? Dengan cara mengaji yang bersumber dengan ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu apa? Setelah wafatnya Rasulullah 3 abad. Setelah 3 abad sampai 1000 tahun disebut ulama kholaf. Yang sekarang itu disebut ulama asril hadis. Bagaimana? Ya ngaji caranya. Bagaimana cara sholatnya versi Rasulullah? Ngaji, ngantung hidupnya nggak versi Rasulullah. Maka ngaji dalam memahami sholat itu penting. Kadang kita umur sekian, umurnya 50, kita nggak paham sholat versi Rasulullah. Saya tanya ini, antum sudah umur 50, kira-kira tahiyat yang betul itu begini, atau begini, atau begini? Antum nggak bisa jawab. Oh, kalau saya begini, apa dasarnya antum? Yo nggak bisa jawab.
takbir itu begini, apa begini, apa begini, apa begini. Ya kayak saya jawab. Ayo sering-sering ngaji agar supaya sholat kita versi Rasulullah. Taib. Barangkali itu. Yeah. Monggo. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo sambil ngopi, majelis ngopi orang sing ngopi iki. Ngopi-ngopi. Saya mengingatkan Pak Lunda aja. Kopi ini sentak kabeh lho. Ayo monggo. Baik, kita cukupkan. Oke, alhamdulillah kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-10 menerangkan perintah kita agar supaya kita makan sesuatu yang halal dan kita beramal yang soleh. Yang halal itu harus versinya Rasulullah, amal soleh juga versinya Rasulullah. Barangkali itu yang saya sampaikan. Tadi kita tambahi mumpung bulan Maulid, bagaimana kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara bersolawat, dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.